kekhawatiran kita bahwa nanti akan ada emas ilegal, emas yang muncul dari penambang-penambang yang tidak berizin pun juga pada akhirnya harus mereka mengurus dirinya supaya punya PKB. Kira-kira begitu. Kalau enggak, sudah jadi luar sistem. Ini yang kita harapkan seperti itu, dan itu sesuai dengan apa yang saya tahu depannya Pak Mahfud, Pak Menko, dan juga harapan dari Menteri sendiri memberikan apa yang dikatakan. Sekali lagi, yang kita lakukan ini tidak semonyong-monyong, langsung penegakan hukum tidak, tapi kita secara persuasif. PMK itu pun muncul juga melalui proses pembicaraan, pembahasan dengan para asosiasi. Jadi nggak sepihak dari DJP. Dan sekarang dalam penegakan hukum yang juga mengajak para asosiasi supaya apa? Supaya kita proper melihat mana sih yang harus dilakukan pemeriksaan di jalan mana yang dilakukan pengawasan lingkungan, mana yang kemudian sampai dengan tidak mau patuh nanti dilakukan pemeriksaan sampai itu supaya kurang lebihnya seperti itu. Pak, kalau berbicara soal potensial pajaknya yang diperoleh nanti berapa, Pak? Kalau pajak yang diperoleh kita belum punya gambaran yang pasti ya berapa. Kita sekarang mendata lebih dahulu. Mendata dulu berapa sih pedagang yang ada di misalkan di Pasar Atom itu ada berapa. Karena tidak semuanya, masih banyak sekali yang belum bahkan punya NPWP pun belum. Itu belum, apalagi kita bicara dia PKP sesuai dengan PMK 48. Baru setelah nanti kita jaring semuanya, kita identifikasi, kita akan bicara ke sana. Potensi pengurusan Pak Heru juga Pak Mul, ini para kabit P2 Humas. Saya kira wartawan. Program pengurangan sanksi administrasi. Silakan Pak Farid, kalau awak media, awak itu. Giliran saya untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah istilah kalau orang di Jawa Timur itu sudah diungkuk. Ungkuk itu kalau bahasa Jawa Timur kan nanti ujung mengecil kan ya, di bawah membesar. Nah, yang patuh ini diharapkan jumlahnya makin besar, ya kan? Makanya kalau bicara piramida tadi itu yang paling bawah ini paling banyak, secara volume, luasan dan lain-lain. Nah, ini semua wajib pajak ini didorong untuk supaya bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Baru level kedua mereka yang berusaha patuh, ya. Mungkin pengen patuh tapi tertatih-tatih, nggak ngerti masalah peraturannya, terus kesandung, ngobrol-ngobrol di bawah pengusaha emas itu, ya nggak patuh juga. Tapi yang sedikit tadi nanti bisa nulari, kan gitu ya, nulari perilakunya ke yang level di bawahnya, ya kan. Dari yang jadinya patuh, terus jadi tiba-tiba ikut-ikutan nggak patuh, sehingga tidak terjadi equal treatment, ya kan, sehingga terjadi disparitas perilaku, kemudian terjadi preferensi usaha yang tidak sehat. Wah, enakan nggak terdaftar lah, daripada terdaftar malah ribet. Nah, kan gitu ya, itu preferensi. Dan pajak harus menciptakan basis playing field yang setara bagi semua pengusaha. Nah, oleh karena itu kita butuh bantuan juga dari masyarakat. Nah, mungkin dalam hal ini kebetulan dari asosiasi ini sangat kami apresiasi karena ini juga nanti akan membantu kita semua untuk mendorong kepatuhan wajib pajak khususnya emas, ya. Kebetulan yang nanti akan jadi bahasan topik kita juga adalah pengusaha di sektor emas. Nah, strategi untuk mengatasi layer-layer ketidakpatuhan tadi atau layer kepatuhan tadi itu berbeda-beda satu sama lain. Layer yang pertama tadi yang sudah patuh ya diberikan fasilitasi, ya, difasilitasi, ya. Diberikan insentif, diberikan ya yang sekarang kita mau ngomongin juga ya pengurangan sanksi dan seterusnya. Tapi mohon maaf kalau untuk yang sudah patuh ini rasanya nggak mungkin kena sanksi ya Pak Arto ya. Karena kalau sudah patuh pasti ya lapor tertib, bayar tertib, sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi mungkin nggak ada yang kena sanksi di sana. Nah, yang kedua, layer kedua ini yang berusaha patuh yang tadi saya bilang masih tertatih-tatih, bayarnya sih berbet, ya kan mesti bayar 100, tapi bayar mau seket, nah gitu-gitu ya. Terus lapornya telat, ya kan, wah ini sih kan membayar cicilan Pak,
ya kan, cicilan rumah, cicilan mobil daripada bayar pajak, ya kan. Nah dampaknya dia juga kena ikut kena sanksi, ya kan, yang gitu-gitu. Nah pun juga tidak kemudian secara serta-merta sekonyong-konyong melakukan penegakan hukum, tidak. Kita tetap mengedepankan upaya-upaya yang sangat persuasif, ya. Maka kalau teman-teman ikuti ya, kegiatan-kegiatan kita ini dalam waktu-waktu terakhir, kita lagi intensif bertemu dengan para asosiasi-asosiasi. Ya, kemarin dengan Ray kita ketemu, kemudian dengan Mas itu seringkali kita ketemu, dengan asosiasi-asosiasi yang lain juga ketemu. Supaya apa? Supaya kami tidak salah menentukan mana yang tidak mau patuh, yang tidak patuh, dan yang mau patuh dan yang patuh. Nanti kemudian sering muncul satu teman-teman DJP berburu di kebun binatang, yang sudah patuh diburu terus. Enggak, kita sudah sangat proper, sangat hati-hati untuk menentukan mana yang tidak patuh dan tidak mau patuh. Itu yang akan kita fokuskan. Oleh karenanya sekali lagi kita berkomunikasi dengan teman-teman asosiasi supaya tidak salah dalam menentukan area yang tidak patuh dan tidak mau patuh, ya. Nah, hari ini yang kita coba angkat ya terkait dengan sektor itu adalah sektor emas, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau diingat beberapa bulan terakhir kemarin, tentu sering kita mendengar paparan atau statement dari Pak Mahfud, Bu Menteri Keuangan juga Bu Sri Mulyani, ya, terkait transaksi yang angkanya sangat fantastis, 349 triliun, di mana sehingga sampai harus merumahkan karyawan atau bahkan memphk karyawannya karena omsetnya turunnya 90% lebih 3 bulan ini. Ini berat sekali ya. Yang patuh malah nggak bisa kerja, yang nggak patuh menambah karyawan. Wah, ini kebalik ya, kebalik-balik kan. Ini ternyata di lapangan terjadi seperti ini Bapak dan Ibu. Maka dari itu saya sebagai asosiasi, anggota-anggota pada teriak, gimana ini kita nggak patuh, kita yang patuh malah tambah nggak bisa kerja, yang patuh, yang tidak patuh malah huri-huri, malah sukacita. Nah, maka dari saya ketika itu saya izin bertemu dengan Pak Sigit juga 2 minggu yang lalu ya, dan saya sangat bangga sekali dengan Bapak Ibu Kanwil ini bersatu menerapkan dan mau membantu kami menyelesaikan masalah bagaimana PMK 48 bisa diterapkan ke seluruh Jawa Timur, baik dari pabrikan, grosir maupun toko emas. Ya kan? Karena kami dari APPI, ya kan, pertama sangat mendukung pelaksanaan PMK 48 ini tahun 2023 dan siap bekerja sama dalam mensukseskan implementasi di lapangan demi terciptanya ekosistem industri perhiasan emas yang taat pajak dan berkontribusi bagi penerimaan negara. Dalam hal ini diwakili oleh DJP dalam menciptakan iklim usaha yang sehat terkait tertib administrasi perpajakan dan transparansi alih tata niaga perdagangan melalui penerbitan faktur pajak yang benar. Sebenarnya harapan kami transparansi ini sudah terbentuk tanpa adanya penggalian potensi, Pak. Tapi kelihatannya harapan sekedar harapan. Kenyataannya implementasi ini saya juga ingin menghimbau teman-teman saat diterbitkannya PMK 30. Jadi selama 9 tahun PMK 30 itu berlaku. Menurut saya pemerintah sudah memberikan cukup waktu buat kita semua untuk berbenah, karena saat itu kita masih diizinkan untuk menggunakan NPWP 000. Nah sekarang ini saatnya kita memenuhi janji itu, janji yang sudah disampaikan 9 tahun yang lalu. Kita sama-sama lah berkolaborasi dengan DJP melalui Kanwil Jatim mewujudkan dan membangun Indonesia melalui setoran pajak kita.